Setelah semua hal yang dialami Jin di Lavrosa, suku terkuat yang pernah menantang dewa, Jin yang menyelesaikan latihannya sudah mendapatkan Sigmund, pedang dari Warlord, entitas terkuat yang ada di Lavrosa. Sekarang dia keluar dari Lavrosa untuk menjalankan misinya mengambil sebuah kompas yang bisa menunjukkan kontraktor dewa dari tangan Sipvel dan juga Kinselo. Apa yang akan Jin lakukan untuk memuluskan rencananya sekarang? Penasaran? Makanya mari kita lanjut di alur cerita Kontraktor Dewa Bayangan part 15. Setelah Jin keluar dari Ravroza dan kembali bertemu suku Watertail, dia langsung menolong mereka dari gangguan Orange Tiger. Dengan mudah Jin membuat suku harimau Orange ini lari terbirit-birit. Jin mengembalikan semua harta dari suku Watertail yang telah diambil oleh Orange Tiger. Setelah itu mereka menuju kota Yuka-Yuka, tempat para suku Watertail tinggal. Di sana Jin menanyakan di mana dia bisa mendapatkan penyamaran. Tikus di kota Yuka-Yuka itu ternyata bisa membuat Jin menyamar dengan mudah. Dia bahkan tidak perlu membayar karena Jin sudah menyelamatkan penduduk kota ini dari para Orange Tiger. Tidak lama setelah itu, Jin sudah sampai di pulau selatan Balat Empire. Dia memiliki rambut kuning dengan aura bangsawan yang lebih pekat. Jin menyamar dengan nama Baron Falmel. Kemudian dia ditemui oleh seorang pengemis. Jin dengan mudah tahu kalau pengemis di depannya adalah Jet, informan yang ada di kelompoknya. Jet memberitahu di mana Jin bisa mengakses informasi yang dia butuhkan untuk misi di sana. Jin kemudian sampai di sebuah penginapan. Di sana dia mendapat sebuah surat. Isinya adalah informasi tentang pertukaran kompas yang akan dilakukan Sitvel dan Kinselo. Kinselo ternyata mengutus maga bintang 9 bernama Cukon Tolder. Pria ini juga membawa maga bintang 8 bersamanya dan beberapa suku White Wolf. Selain mereka ada juga beberapa assassin dan juga archer yang berjaga di luar. Hal mencurigakan cuma datang dari Sigvel yang belum menampakkan diri. Pertukarannya akan dilakukan pada 1 Juni pukul 10 malam. Info tambahan lainnya, Cyrus Endorma ternyata juga ikut ambil bagian dalam misi yang akan mereka lakukan. Setelah membaca semuanya, Jin menuju ke sebuah kasino dan ternyata dia tidak punya bakat di sana. Dia kalah dengan mudah. Di kasino ini, Jin bertemu dengan Zelia yang merupakan Cyrus Endorma yang tengah menyamar. Mereka berdua tentu tenang dan mengatakan sebuah kode kalau Jin harus bergegas untuk berkumpul dengan semua orang. Jin memang ingin berkeliling karena dia tahu Sitvel menyamar menjadi pengunjung biasa. Penyamaran ini sebenarnya hampir terungkap karena suku White Wolf sempat merasakan aura berbahaya dari Jin. Untung saja Jin punya cara untuk tetap lolos dengan berakting bodoh di depan para White Wolf hingga White Wolf tadi itu menjauh dari Jin. Setelah berkeliling sebentar, Jin kemudian segera menemui Cyrus. Dia mendapatkan informasi dari kertas yang dimakan murakan kalau pertukaran tersebut akan terjadi di lantai 2 kasino tersebut. Saat duduk di meja ini, Jin sadar kalau mereka yang ada di hadapannya adalah teman-teman Jin. Mereka adalah Kashmir, Eina, dan juga Alisa. Setelah bermain beberapa putaran, Jin kalah telak oleh Cyrus. Jin kemudian menawarkan permainan kartu yang cuma ada di lantai 2. Cyrus dan Jin pun berangkat, di mana Jin juga masih dikalahkan oleh Cyrus. Jin berhasil berakting dengan membuat wajah putus asa. Cyrus memberikan kode bahwa pertukarannya akan segera dimulai. Jin yang sadar karena semua orang mulai berbisik melihat dengan jelas kompas yang akan mereka ambil dari kasino tersebut. Jin dengan cepat mengeluarkan sihir flashbang miliknya. 10 menit sebelum serangan Jin, wakil dari Kinselo dan Sipvel ternyata memang bertemu di lantai 2. Mereka adalah Karl Sipvel dan juga Cukon Tolderer. Keduanya adalah seorang mage. Mereka memang terlihat berbicara santai, tapi keduanya ini saling waspada. Beberapa saat setelah mengobrol, keduanya pun menampakkan kompas yang bisa mendeteksi para dewa. Melihat hal ini, Jin kemudian langsung bereaksi. Dalam strategi yang telah diusung Jin, dia akan menggunakan flashbang untuk membuat semua orang tidak melihat. Dia cuma punya 10 detik untuk mendapatkan kompas tersebut.
Lebih dari itu, dia bisa diserang oleh para Maga Bintang 9 yang tentu saja bukan kabar baik untuk Jin. Balik lagi ke waktu yang sekarang, Jin bergerak dengan cepat setelah membuat sihir flashbang. Dia hampir kehabisan waktu dan sebuah ledakan terjadi. Hal ini membuat Cyrus khawatir. Namun saat dia melihat ke arah Jin, Jin sudah melemparkan kompas yang dia dapatkan. Dengan begini, misi mereka tinggal kabur. Cyrus, Alisa, Kashmir, dan Aina langsung membuat kekacauan. Mereka pun memulai misi pelarian mereka. Jin yang masih ada di lantai 2 ternyata perlu effort lebih untuk kabur. Untuk pertama kali, Jin menggunakan seni berpedang dari Warlord. Sebuah petir kemudian menyambar kasino yang mereka tempati. Sambaran petir ini menghancurkan kasino tersebut. Suku White Wolf yang ada di sana berteriak bahwa mereka tidak akan takut melawan hanya satu orang. Tapi saat Jin akan kembali menggunakan pedangnya, suku White Wolf ini kemudian merasakan ketegangan. Mereka tahu ancaman besar yang ada di dalam pedang Jin. Sekali lagi, Jin menggunakan pengetahuannya dari Lavroza. Saat serangan ini meluncur ke arah mereka, para White Wolf ini sudah tahu kalau mereka akan berakhir. Tujuan utama dari Jin tentu saja bukan para White Wolf, tapi dia mengerahkannya ke Chukon, Maga Bintang 9 dari Kinselo. Saat Chukon sadar, Jin sudah meluncur di depannya. Dia dengan cepat menggunakan barrier untuk menahan serangan Jin. Dia memang masih bisa selamat, tapi Chukon kebingungan. Andai saja yang menyerangnya menggunakan es, bisa saja itu adalah Talaris. Atau jika dia menggunakan teknik berpedang murni, bisa jadi pria di depannya adalah Rum Kandel. Chukon bingung karena pria di depannya menggunakan sihir listrik yang tidak dia ketahui. Makanya Chukon menanyakan tujuan Jin untuk menyerang. Jin tentu tidak menjawab banyak, dia malah memprovokasi Chukon. Chukon yang marah menyiapkan serangannya pada Jin dan mengatakan kalau dia bisa menyerang Jin kapan saja dengan sangat mudah. Tanpa disangka, wakil Sipvel yaitu Karl Sipvel maju. Dia mengatakan hal yang sangat mencengangkan. Dia kagum pada semua kemampuan yang ditunjukkan Jin, mulai menggunakan sihir cahaya hingga sihir listrik. Tapi dia membuat sebuah tawaran baru. Apapun yang Jin inginkan bakal dia lipat gandakan asal Jin ingin menjadi seorang Sipvel. Karl Sipvel melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Dia tidak ingin kehilangan bakat luar biasa yang ada di depan matanya. Chukon tentu saja marah karena merasa telah dikhianati oleh Karl Sipvel. Tapi Jin tentu menolak tawaran Karl. Dia bahkan berbicara kalau ketenahan Karl itu karena mungkin saja Kozak, kapal perang Sipvel yang ada di sekitar sana. Karl yang mendengar hal itu kemudian sadar pria yang di depannya adalah pria yang mengacau di reruntuhan kolon. Karl kemudian marah dan mengeluarkan sihir es di sekelilingnya. Jin dengan mudah memusnahkan semua sihir tersebut dan melukai Karl. Hal ini membuat Maga Sipvel tersebut tercengang. Karl makin tidak bisa berbuat banyak saat Jin mengeluarkan tes di hadapan semua orang. Jin seperti mendominasi Maga Bintang 9 karena semua kekuatan yang dia tunjukkan. Jin berani untuk melukai Karl karena dia tahu Karl tidak akan menarik perhatian dengan mengirim bala bantuan dengan jumlah banyak. Sipvel tidak ingin berita tentang kompas pendeteksi dewa diketahui oleh dunia luas. Hal ini juga disadari oleh Chukon. Makanya Maga Kinselo ini kemudian membuat hal mencengangkan. Dia menyerang Karl Sipvel dan mengatakan kalau Karl lah yang pada awalnya akan berkhianat. Jadi itu semua hanya hukum karma. Chukon lebih memilih untuk menghentikan pertarungannya dengan Jin. Dia merasa kalau dia kehilangan kompas, dia masih bisa menebus kesalahan dengan membawa Karl Sipvel sebagai bukti bahwa Sipvel mengkhianati pertemuan mereka. Chukon juga merasa kalau merekrut Jin ke dalam Kinselo akan lebih baik jika dia bisa mengabarkan tentang kekuatan Jin pada pemimpin Kinselo. Dengan begini, Chukon pergi dari tempat kejadian. Setelah semua mulai tenang, Jin kemudian ditemui oleh Murakan. Murakan lompat kegirangan karena dia tidak menyangka Jin bisa sekuat tadi. Dia mengatakan kalau Gili pasti menangis melihat Jin berkembang pesat selama 6 bulan. Tapi hal itu bisa disimpan nanti, karena mereka dalam bahaya besar. Pulau yang mereka tempati ini ternyata dikepung oleh berbagai kapal perang, mulai dari Run Kandel, Kekaisaran Vermont, dan juga dari Duke Dong Bellado.
Lari dari pulau ini tentu tidak akan mudah. Murakan dan Jin yang mengintai keluar sudah melihat kalau pertempuran akan terjadi antara bajak laut dan juga Kenaing Run Kandel. Bajak laut ini sudah jelas bakal tersapu dengan mudah. Saat menonton hal tersebut, Cyrus, Kashmir, dan juga Alisa mendatangi Jin. Mereka mengatakan kalau Aina berhasil kabur ke Tikan, jadi kompasnya sudah aman. Nah, mereka ini itu memang terlihat tenang, tapi mereka juga harus bergegas mencari jalan keluar. Awalnya, mereka berniat untuk ke bagian belakang pulau mencari kapal untuk pelarian, berharap bagian belakang dari pulau ini belum terkepung. Hal ini ternyata tidak benar, semua kapal di belakang pulau sudah dihancurkan. Mereka semua sudah terjepit. Murakan langsung ingin mengambil jalan pintas dengan berubah menjadi naga dan terbang menjauh. Hal ini ternyata tidak memungkinkan. Kashmir memperlihatkan kalau di atas mereka itu sudah ada kubah sihir. Sihir ini adalah Grand Chain Barrier milik Vermont. Jika kubah ini mendeteksi benda terbang, maka ribuan beam akan menyerang benda tersebut. Jadi Murakan tidak mungkin bisa terbang. Di momen ini, Jin sadar ada sebuah hal yang mencurigakan. Ada beberapa bajak laut yang menjauhi pertarungan. Nah, saat Jin mengikuti mereka, Jin melihat kalau mereka kabur dalam sebuah sumur. Berjalan lumayan jauh, Jin menemukan kalau ternyata dia melihat para bajak laut tengah berkumpul. Saat masuk di dalam sini, siapa sangka kalau Jin bertemu dengan satu orang yang tidak asing, yaitu Kapten Bajak Laut Cosmos. Dia mengingat suara Jin dan mengenalnya sebagai Jean Grey. Cosmos masih emosi karena turnamen Cosmos yang dimenangkan Jin membuatnya berhutang jutaan emas pada Ferradin. Jin malah tertawa dan dia malah menghajar Cosmos. Jin tahu Cosmos punya cara untuk keluar, jadi Cosmos harus membantunya dan dia tentu tidak meminta bantuan tanpa imbalan. Jin menggaransi dia bisa menghapus utang Cosmos di Ferradin dan dia melakukannya atas nama Run Kandel. Mendengar nama Run Kandel, Cosmos bersadar kalau semuanya mulai masuk akal saat turnamennya diadakan. Cosmos yang melihat hal ini menguntungkan, dia menggaransi bisa membawa Jin keluar. Di depan mereka sudah ada tuh Order Number 7, kapal raksasa dalam gua yang dibanggakan oleh Cosmos. Mereka akan menggunakan itu untuk kabur. Dalam sekejap, Jin yang masih bingung bagaimana mereka akan kabur, merasakan dia mulai tenggelam. Cosmos malah tertawa dan semua tim Jin itu mulai panik termasuk Murakan. Semua anak buah Cosmos kemudian bersorak karena mereka berseluncur di tengah terowongan gunung. Saat mereka mencapai ujung terowongan, Cosmos tersenyum lebar. Kapal yang dia banggakan terbang di atas seluruh kapal kekaisaran. Semua orang panik kalau bisa saja kapal ini ditembak jatuh oleh Grand Chain Barrier. Cosmos bilang kapal ini akan menembus hal tersebut karena kapalnya tidak terbang melainkan meluncur. Cosmos sangat bangga dengan bagaimana kapalnya menyelamatkan mereka. Dia bahkan membuat kembang api untuk memperlihatkan semangatnya. Beberapa hari kemudian, Jin sudah kembali ke Tikan. Eina dan Gili menyambut semua orang. Jin sangat bangga dengan Eina yang berhasil membawa kompas yang mereka dapatkan dari tangan Kinselo dan Sifel. Eina sampai meledak berbunga-bunga dipuji oleh Jin. Setelah beristirahat sebentar, mereka kemudian mencoba bagaimana kompas yang mereka dapatkan bekerja. Jin yang mengalirkan kekuatan sihir mengaktifkan kompas tersebut. Semua kontraktor dewa yang ada langsung muncul. Seperti yang diprediksi, kebanyakan kontraktor dewa ada di sekitar Sipvel dan juga Vermont. Tapi ada satu hal yang aneh. Tidak ada satupun kontraktor yang terlihat di Tikan. Padahal di Tikan ada 3 kontraktor di sana. Ada Jin, Eina, dan juga Eoria. Jin menarik sebuah kemungkinan. Sepertinya mereka tidak dideteksi karena Fountain of Mana. Bagi Quikantel hal ini memang bisa terjadi karena artefak tersebut dibuat oleh 2 dewa, yaitu God of Magic Clam dan juga God of Shadow Solderet. Kashmir bersyukur akan hal itu karena mereka bisa aman sementara waktu. Di tengah perbincangan mereka, Jet masuk membawa koran harian yang membahas hal mencengangkan. Aksi Jin dan kelompoknya ternyata tercium media besar tapi identitas mereka terlindungi. Tersangka utama dari kasus ini adalah Farmel yang merupakan nama samaran Jin.
Mereka membicarakan kalau Valmel ada swordsman muda kuat dengan sihir petir. Banyak yang mengasumsikan kalau Valmel adalah kontraktor baru God of Storm Pytel yang muncul setelah 290 tahun. Hal ini membuat Murakan marah sekaligus bangga karena Jin begitu kuat sekarang. Apalagi rumor itu menguntungkan mereka sebagai orang terdekat Jin. Selain semua yang dibicarakan, Jin juga baru sadar kalau ada satu kontraktor yang aneh. Kontraktor ini berada di Hufester, wilayah Runkandel yang harusnya tidak memiliki kontraktor dewa karena perjanjian dengan Sipvel. Nah ternyata kita diperlihatkan tuh di tempat Runkandel, sinyal tersebut ternyata datang dari kediaman Joshua. Dia ternyata mengundang Ferris dan Kusan. Mereka membicarakan yang sekarang diberitakan. Kusan berasumsi kalau Valmil adalah kontraktor Solderet yang mereka incar. Tapi mereka juga curiga kalau Valmel memang kontraktor God of Storm Pytel dan yang ada di dekat mereka itu adalah kontraktor palsu. Seorang bocah berambut pirang kemudian diperlihatkan di tengah mereka. Siapa bocah ini dan apa hubungannya dengan Joshua? Untuk tahu lebih lanjut, kita harus nungguin video selanjutnya nih. Untuk sekarang sampai sini dulu dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Obrolan Anime.